Waduh, ada yang nuduh Tapera untuk biayai proyek IKN dan makan siang gratis. Ditulis oleh Heru Subagya. Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN. Nggak ada upaya pemerintah untuk membiayai makan gratis, apalagi untuk IKN. Semuanya sudah, IKN itu sudah ada anggarannya. Tadi udah dijelaskan. Pak, transparansi gimana Pak? Transparansinya Pak? Transparansinya nanti aman dulu ya Pak. Transparansinya ada komite dipimpin oleh Menteri PUPR, anggotanya Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, OJK, berikutnya ada badan profesional ikut di dalam. Rumahnya di IKN dong nanti Pak. Terima kasih, tidak bisa dijawab. Oke, terima kasih. Pak, tanyakan Pak. Ya, masuk Pak, soal lain Pak. Pak, mau tanyakan Pak. Soal ini kan banyak ASN yang maju di pilkada ya. Oh begitu ceritanya. Ini bukan iuran, ini tabungan, sehingga nanti ada yang namanya apa itu? Pengembangan Pak, pengembalian dari perumahan. Pemupukan. Nah, jadi kayak pohon itu, kayak padi dipupuk, jadi anaknya banyak. Kan nanti akan ada anaknya ini. Tuh, dari apa yang disambungkan oleh teman-teman itu nanti di kemudian hari kalau mau diambil setelah usia pensiun selesai itu bisa dicairkan. Ada bunganya. Apa yang rugi? Nggak ada yang rugi. Gitu. Dikutip dari berbagai sumber, pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai 71,8 triliun rupiah atau 4,6 miliar dolar Amerika Serikat untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN selama kurun 2022-2024. Dana untuk pusat pemerintahan Indonesia pada masa depan ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dengan berbagai proyek yang telah dikerjakan dengan dana APBN itu, hingga total dana yang akan habis dari APBN untuk IKN dari 2022 sampai dengan 2024 sebesar 72,8 triliun rupiah. Maka, pagu anggaran pembangunan IKN yang berasal dari APBN tersisa 17,6 triliun rupiah setelah 2024. Dikatakan oleh Center of Economic and Law Studies, Celios, menilai iuran wajib tabungan perumahan rakyat atau Tapera secara tidak langsung bisa digunakan pemerintah untuk membangun IKN dan membiayai makan siang gratis. Yang menarik perhatian adalah ketika lembaga kajian ekonomi ini membantah klaim pemerintah bahwa iuran Tapera tak terkait anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pasalnya, uang dari pekerja swasta itu akan diinvestasikan, salah satunya dengan membeli surat berharga negara atau SBN. Celios melihat ada upaya pemerintah mendorong berbagai lembaga pengelolaan investasi plat merah untuk lebih banyak menanamkan porsi investasi di SBN, termasuk Tapera. Ada potensi dana legit dari pengumpulan duit rakyat itu yang mencapai 135 triliun rupiah. Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran Burhanuddin Abdullah mengatakan, biaya program makan siang dan susu gratis yang diusung Prabowo Gibran mencapai 1 triliun rupiah per hari. Hal itu disampaikan Burhanuddin dalam acara peluncuran dan pemaparan cita-cita negeri di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu 13 Desember malam. Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan anggaran makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah akan masuk dalam APBN 2025. Namun, kebutuhan anggarannya tak langsung 400 triliun rupiah. Airlangga mengatakan, untuk besaran anggarannya sendiri masih akan dibahas saat pembicaraan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF 2025 dalam sidang Kabinet Paripurna Senin pekan depan. Pembicaraan KEM PPKF menjadi awalan untuk penyusunan APBN 2025. Catatan kritis. Dengan melihat postur kebutuhan proyek IKN dan juga untuk memenuhi janji kampanye makan siang gratis, penulis melihat keseriusan politik dari rezim baru nanti untuk melanjutkan program kerja keberlanjutan. Artinya, Prabowo Gibran akan melanjutkan berbagai proyek strategis yang sudah dijalankan pemerintah sebelumnya. Kewajiban berikutnya adalah pemerintah baru Prabowo Gibran harus sukses untuk memenuhi janji kampanye, terutama makan siang dan susu gratis.
Polemik yang sedang berjalan dan akan dihadapi oleh pemerintah baru nanti adalah ketersediaan dana dan sulitnya mencari sumber dana untuk dipakai membiayai kedua janji politik utama tersebut. Jadi, penulis juga tidak menyalahkan jika banyak masyarakat curiga jika pengumpulan dana tapera ada indikasi untuk menginfus pembiayaan program makan siang gratis dan melanjutkan program IKN. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar pemerintah baru Prabowo Gibran bisa dapat berjalan dengan baik dalam pengelolaan keuangan adalah dengan melakukan sinkronisasi anggaran dan keuangan yang sudah dilakukan oleh elit Gerindra dan Menkeu Sri Mulyani. Disinilah juga penulis melihat jika banyak kepanikan memuncak terjadi ketika harus berbicara anggaran belanja untuk IKN dan makan siang gratis. Kemudian muncullah ide untuk penghitungan ringgit dalam upaya penggalian dana. Munculnya salah satu pengajuan pengumpulan dana masyarakat, terutama pegawai swasta dan asing melalui program tapera.